Karena susah bikin lagu Indo. Satu, gitu. bukannya so Inggris or something. Iya. Bikin Indonesia itu kita harus benar tepat placementnya dan lain-lain. Kangen, rindu, merindukanmu. Daripada ngajak teman-teman untuk kayak mikir lagi. nanti outputnya pasti gila bang, gak kepikiran ya, bagus banget. Dia lebih milih orang kayak pas denger ya, sedih bang. Oke, iya. Bikin simple mungkin, tapi nggak cheesy. Oke. Nah kalau misalkan mau nanya, contohnya kayak gimana sih Dio? Kalau aku bikin playlist, Apa tuh? kenapa sih nggak dari awal aja nggak kenal? Aduh. Masih bareng Lembayu Dan Abdul di Radio Siaran bareng Dios Deal ya tepuk tangannya. Benar. Ngantuk pasti ya. Masih menguap gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting effortnya. Iya benar. Kita hargai effortnya ya. Betul. Tadi kan obrolan terakhir kita tuh pengen tahu, sebenarnya aku sih personal aja gitu. Pengen tahu liriknya tuh seperti apa. Benar. Tapi sebelum ke situ, mungkin boleh diceritain nggak sih ini pembuatannya, ini prosesnya bekerja sama dengan siapa aja? Kalau aku seperti biasa, aku tuh semuanya yang bikin, compose dan lain-lain. Tapi yang pasti aku punya produser juga kan, untuk yang memudahkan semua. Nah produser aku Kisi seperti biasa. Jadi kita selalu kerja berdua. Iya. Terus kayak pengisian kayak gitar dan lain-lain itu semua aku. Oke. Pokoknya yang cuman yang lain tuh si drum doang. Yeah. Namanya Dimas. Dimas dari Satria The Monster. Oke. Jadi mereka juga punya label dari apa sih namanya musik ya. Tapi aku ya udah hire dia sebagai additional doang, drum. Gitu. Di recordnya di recordnya di High Ground, di studionya Casey produser. Semua instrumennya alat musik apa digital ada? Semua alat musik. Alat musik semua. Pasti, tapi kalau yang kayak untuk ambience yang kayak suara ngaung-ngaung Twilight gitu kan, Twilight. Itu aku dari kayak sampel gitu. Karena mau gimana kan sekarang nowadays musik udah gampang banget ya. Berarti mulai dari lirik terus abis itu langsung masuk ke rekaman gitu. Liriknya full kamu yang buat semuanya. Tapi pengerjaan lirik itu malah belakangan aku bikin parts gitar dulu, nadanya seperti apa, baru aku masukin si lirik. Karena kalau misalnya lirik duluan, terus habis itu baru nada dan lain, itu aku nggak bisa. Ntar yang ada malah kayak ngubah lagi, karena misalkan kayak membuatmu tapi nggak cukup nih jadinya buat. Itu susah. Better kayak si nadanya dulu, musiknya dulu, baru si lirik. Emang kan musisi beda-beda tuh cara pembuatan lagu. Ini musik dulu full bener-bener. Cara aku kayak gitu. Bener-bener jadi dulu apa emang cuman ya demo doang? Aku gitaran kayak humming doang. Dari humming mumbling terus habis itu udah masukin satu-satu. Gitu. Dari awal tapi udah terfikirkan lagunya akan seperti ini atau ya udah cuman nyoba aja terus dapetnya nada seperti itu atau gimana? Kalau nada atau pasti tiba-tiba kayak tiba-tiba. Tapi kalau misalnya kayak tadi kamu bilang rencananya mau diapain, itu of course udah ada modelnya kayak gimana dan lain-lain. Tapi nada dan lain-lain pasti ya tiba-tiba aja ntar pasti ada. Seperti itu ternyata ya. Kan biasa dari album sebelumnya kan bahasa Inggris. Untuk membuat lagu dengan lirik bahasa Indonesia tuh susah gak sih? Susah. Karena kan bakal Indonesia kan tricky banget kan. Kalau misalnya terlalu dibuat-buat bakal cheesy banget. Kan? Jadi Indonesia makanya buat Dio ini sangat sulit, dan that's why ini aku jujur ya ngomong ke kalian. Kenapa Dio bikinnya mini album? Cuma 5 lagu. Enggak album. Karena susah bikin lagu Indo. Satu, bukannya so Inggris or something. Bikin Indonesia itu kita harus benar tepat placementnya dan lain-lain. Kangen, rindu, merindukanmu. Itu bakal aman aja kalau konteksnya aman. Kalau misalkan kayak kamu campur-campur jatuh, ntar jadi alay, jadi too much. Kalau enggak misalkan kayak kamu mau yang kayak bersayap banget, terjadinya indie. Emang harus susah, harus apa ya? Milih-milih susah banget. Dan akhirnya treatment apa yang dilakukan Dio di lagu-lagu To the point. Jadi bikin simple mungkin, tapi nggak cheesy.
Nah kalau misalkan mau nanya, contohnya kayak gimana sih Dio? Kayak lirik-liriknya Viera. Itu langsung dar-der-dor kan, udah aman. Tapi nggak yang lagu-lagu apa sih namanya, ku tak percaya, bukan yang kayak gitu, kayak lebih ke lagu-lagu dia yang perih. Terus habis itu seandainya aku ingin hari ini ku akan menyatakan cinta. Itu the point banget. Itu kan. Nah yang dia maksud tuh the pointnya kayak aku kan bertahan meski takkan mungkin. Penerjang kisahnya walau perih. Itu itu simple, bersayap, too much. Tapi emang sebenarnya konsep itu yang dari awal lagu-lagu Indonesia Dio mau konsepnya seperti itu. Dan itu ternyata it works. Audience Dio even itu emang ya udah pendengar dia dari lama dan baru. Karena dari simplicity itu langsung masuk. Gak perlu dipikir-pikirin dulu artinya apa kan. Kita bikin lagu tapi malah ngajak audiens untuk mikir lagi. Karena kan lagu itu adalah pesan. Benar. Tapi kan selagi penggunaan katanya benar kan, walaupun kata bersayap kan keren-keren aja jadinya. Keren-keren aja, tapi yang kenapa dia lebih mengedepankan to the point-nya ini karena memang udah terbukti it works gitu loh. Jadi pas aku bikin nggak pakai Mbak Bibu, pokoknya begitu. Udah. Lagu udah. Betul. Bang sedih bang. Benar. Gila lo bang. Jadi kayak daripada ngajak teman-teman untuk kayak mikir lagi. Nanti outputnya pasti gila bang, nggak kepikiran ya, bagus banget. Dia lebih milih orang kayak pas denger kayak sedih bang. Iya. Udah keadaannya sedih suruh mikir lagi kan. Nggak usah, jangan. Tapi tadi menarik, Deus tuh bilang sebenarnya hook di lagu ini bukan di ref, malah ada di awal. Boleh dikasih tahu nggak apa sih liriknya itu? Lirik dia di awal tuh tatap matamu yang penuh pilu. Kamu tersenyum, tapi bukan hanya untuk aku, bukan cuma aku. Itu buat Dio udah langsung statement door. Benar. Itu langsung Dio nge-gearing audience langsung ke sumber permasalahan. Bener. Gitu. Itu udah gitu. Inti banget sih sebenarnya. Sedih banget ya senyumku bukan cuma kamu doang. Aduh. Iya ampun, sabar. Itu kan udah kan waktu itu juga untuk promosi Dio di sosial media, jadi kan dia potong-potong beberapa. Malah yang lebih memang ngena itu dibandingkan ref Dio, memang si awal itu. Komen-komen, bang, boleh gak sih bang? Ini masih tanggal 1. Masih lama nih. Bener. Masih lama gajian ya. Minimal kalau sedih ada duit lah ya duit, gitu ya. Biar bisa melampiaskan ya. Tanggal 1 bang. Ya maaf ya. Tapi aman bang, gue save nih bang. Oh gitu. Apakah lirik itulah yang menjadi spesial lagu ini dibanding lagu-lagu yang sebelumnya, atau apa sebenarnya? Satu itu, dia jujur, ini bukan karena kayak emang ini lagu dia, tapi emang ini spesial banget lagu dia. Itu pertama. Terus kedua, cara dia menyampaikan emosi melalui musiknya. Nah, jadi di awal tuh sengaja dia bikin balad pop biar adik-adik Ukti itu masih bisa dengar. Iya. Karena jujur Jo emo banget kan. Betul. Iya. Tapi kalau kayak gitu, jujur di sini susah. Betul. Karena dia mau punya duit. Nah, terus habis itu, tapi gimana caranya memang untuk dua elemen ini disatuin. Jadi awal sampai ujung dia bikin pop ballad. Terus baru di ujungnya marah-marahnya. Nah kalau misalkan dari awal dia udah kayak dar. Audiens Dio yang adik-adik ini pasti kayak takut banget. Aduh. Sampai pesannya juga gak bakal nyampe. Iya. Tapi pas udah Dio kasih dulu nih si pop balladnya di awal sampai tengah-tengah, ya mau gak mau kan mereka udah kehook, udah dengerin. Bener. Mereka udah dengerin sampai let's say kayak 2 menit lewat. Terus tiba-tiba yang dung mereka lewatin, gak mungkin. Karena kentang. Kamu katanya gak sih dikentangin? Iya benar. Benar. Nanggung gitu. Iya nanggung bener. Pokoknya intinya masuknya udah ketok assalamualaikum, udah sopan dia masuknya. Gitu kurang lebih. Dinikmati lah selanjutnya ya. Terus makanya pas udah itu ternyata adik-adik bisa ngedengerin. Karena ya buat dia juga itu
si lagu Bahagia Melukaku ini sedemikian mungkin dia bikin dinamikanya naik perlahan. Sampai akhirnya klimaks di akhir. Klimaks di akhir. Kalau gitu lagu ini bisa didengerin di mana aja, Dios? Di mana aja, mau di Spotify, iTunes dan lain-lain, semua DSP favorit kalian semuanya udah. Untuk ada. musik video udah ada. Semua juga ada di YouTube dan lain-lain. Nanti bisa didengarkan lagi dan lagi. Udah siap masuk playlist ya berarti? Udah pasti langsung. Nangis playlist. Kok playlistnya nangis? Kalau aku bikin playlist. Apa tuh? Kenapa sih nggak dari awal aja nggak kenal lah? Aduh. Nah, playlist itu bisa maksudnya didengerin enak pas kapan tuh? Pas hujan sama Indomie rebus sih. Ih, lapar ya. Itu cakep sih. Pas hujan lagi mengendarai bisa nggak? Itu bisa banget, tapi hati-hati ya. Hati ya, takutnya. Pokoknya kadang-kadang kayak gitu. Karena bisa ngedrive untuk melakukan hal-hal yang jangan. Kadang-kadang kan orang-orang kan ya peak stresnya mereka beda-beda. Benar. Untuk kita kayak apa sih lo lebay banget dan tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena betul. level orang stres sedih itu beda-beda. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Fireda, thank you so much guys. Terima kasih atas keseruannya dan thank you. Nanti kalau ada lagu baru main kesini lagi nggak? Kalau aku nggak main aku yang dosa. Aduh ngeri Kayaknya juga. kalau udah 3 kali main kira-kira Dios tuh bakal ngasih apa ke kita? Kita yang ngasih, bukan dia. Apa mau Taiti? Boleh. Pizza 1 meter kali ya. Ini resign loh. Makanya kok nyebrang banget nih kan. Sekali lagi terima kasih Dios. Terima kasih Dios sudah mampir, sudah main-main. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang lainnya. Jadi tetap di Radio 106,6 FM. Lembayung pamit. Abdul pamit dan Dios pamit. Oke, bye listeners.